Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar dengan firman Tuhan. Sebelum kita belajar dengan firman Tuhan, kita akan berdoa mohon berkat Tuhan. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan Allah yang Maha Tinggi, Allah yang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami merendahkan hati kami berdoa Tuhan, mohon kemurahan agar Tuhan berkenan untuk memberikan pewahyuan-Mu kepada setiap kami, agar kami boleh hidup di dalam kasih-Mu, hidup dalam anugerah-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar dengan satu firman Tuhan yang bertema perjumpaan dengan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, perjumpaan dengan Tuhan. Sesuatu yang sangat penting, momen yang tidak dapat terlupakan ketika kita ada satu perjumpaan dengan Tuhan. Nah, kita akan belajar dengan satu kitab yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga. Kitab Keluaran pasal yang ketiga, saya akan mengajak membaca bersama dengan Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang 1, 2, dan 3. Ya. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Jitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Maka Musa berkata, baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Amin. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara pembacaan sebagai langkah awal. Saya berikan satu tema. Sekali lagi saya ulang, saya berikan satu tema, yaitu perjumpaan dengan Tuhan. Ketika seseorang berjumpa dengan orang yang sangat penting, mungkin dengan pejabat negara, mungkin dengan pejabat pemerintahan desa atau pemerintahan kecamatan atau kabupaten atau tingkat provinsi, atau pejabat perusahaan-perusahaan lainnya. Dan satu perjumpaan yang tidak dapat terlupakan adalah perjumpaan yang pertama kali. Ya, atau mungkin berjumpa dengan orang-orang yang tidak disangka-sangka, orang yang dimimpikan, orang yang dirindukan, orang yang diharapkan. Dan perjumpaan itu menjadi satu momen yang tidak terlupakan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, Musa adalah seorang yang suka menggembalakan kambing domba. Tetapi bukan kambing dombanya sendiri, tetapi kambing domba mertua. Kenapa? Karena Musa masih hidup dalam satu keluarga dengan mertuanya. Dan Musa belum mempunyai satu pekerjaan yang serius untuk dirinya. Itu sebabnya Musa mau menggembalakan kambing domba mertuanya. Dan itu bukan 1 hari 2 hari, bukan 1 bulan 2 bulan, 1 tahun 2 tahun, tidak. Tetapi dengan waktu yang cukup lama. Sehingga Alkitab mengatakan Musa biasa menggembalakan kambing domba. Dari waktu ke waktu, dari hari ke hari,
Dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, terus dia menjadi seorang gembala domba mertuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, seorang gembala yang kreatif, dia selalu berusaha untuk mendapatkan padang rumput yang hijau. Oleh karena itu Musa berusaha untuk menyeberang. Bukan menyeberang sungai, bukan menyeberang danau, bukan menyeberang laut, tidak. Tetapi menyeberang padang gurun, tempat yang cukup jauh dari biasanya dia mengembalakan kambing domba. Untuk apa? Untuk mendapatkan rumput yang hijau, agar domba-domba mertuanya itu bisa makan rumput dengan baik, makan rumput yang segar, sehingga domba-dombanya itu menjadi gemuk dan subur. Itulah yang dikerjakan oleh Musa dari hari ke hari. Dan ketika itu Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat Musa tidak tahu bahwa dia telah naik sampai ke gunung Allah, yaitu yang dinamakan Gunung Horeb. Ya, Musa sama sekali tidak tahu kalau itu adalah gunung Allah. Nah, Alkitab mencatat dengan jelas. Ya, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Saudara, malaikat Tuhan menampakkan diri ya dari dalam semak duri, dengan semak duri yang menyala. Dan itu yang membuat hati Musa penasaran. Coba, kok heran, kok luar biasa banget. Semak duri terbakar api kok tidak hangus. Saudara, ini luar biasa. Dan itu membuat Musa ya penasaran sekali. Itu sebabnya di sini dikatakan, ya, dikatakan dengan jelas. Kemudian, ya, lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ini luar biasa, saudara. Padahal yang namanya semak duri, kalau sudah dimakan api, ya pasti hangus, habis. Tetapi kali itu semak duri yang terbakar api oleh hadirat Tuhan, oleh hadirnya sang malaikat Tuhan, tidak terbakar. Ayat 4, perhatikan baik-baik. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berkatalah, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Saudara, Tuhan berfirman kepada Musa, 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 jangan dekat-dekat, tanggalkan kasutmu, sebab tanah di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Tidak main-main, saudara. Di mana hadirat Tuhan ada, di mana Tuhan hadir, disitulah terjadi suatu kekudusan secara mutlak, kekudusan secara sempurna.
dan Musa tidak diperkenankan untuk datang dekat-dekat yang pertama. Dan yang kedua, Musa harus menanggalkan kasutnya. Kasutnya harus ditanggalkan. Kenapa? Karena tanah di mana Musa berdiri adalah tanah yang kudus, tempat yang kudus. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal-asalan. Musa harus tunduk kepada otoritas Allah. Ketika Musa berjumpa dengan Tuhan, dia harus menanggalkan kasutnya. Harus, tidak bisa tidak, harus menanggalkan kasutnya. Berbicara tentang kasut, berbicara tentang kasut, itu adalah berbicara tentang perilaku, gaya hidup, tindakan, perbuatan, perjalanan hidup. Saudara, manusia daging, manusia duniawi, ya harus ditanggalkan. Kata Rasul Paulus, dia harus mengenakan manusia baru, menanggalkan manusia lama. Ya, harus ditanggalkan untuk mengenakan manusia baru. Ya. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, lalu ia berkata firman-Nya. Sekali lagi saya katakan, jangan dekat-dekat, jangan datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Tanah yang kudus. Sekali lagi, tanah yang kudus harus ditanggalkan. Ya, kehidupan kita harus menanggalkan kehidupan yang lama, supaya kehidupan kita senantiasa berada dalam kekudusan Tuhan. Sebab tanpa kekudusan tidak mungkin orang bisa memandang Allah. Tanpa kekudusan tidak mungkin orang bisa memandang Allah. Maka Musa harus menanggalkan kasutnya. Ya, untuk apa? Supaya ada satu perjumpaan dengan Tuhan secara terus-menerus, secara kontinu. Karena Tuhan rindu perjumpaan dengan Musa bukan hanya satu kali, tetapi ada tindak lanjut lebih jauh. Karena Allah punya visi, Allah punya misi untuk maksud tujuan di dalam kehidupan Musa. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-6. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Saudara, setelah Musa mendapatkan satu penjelasan, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Musa sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa dia merasa tidak pantas, tidak layak untuk berjumpa dengan Tuhan. Itu sebabnya dia menutupi mukanya. Kenapa? Karena dia takut. Dia tidak tahu bahwa Allah yang disembah oleh Amram dan Yokebed adalah Allah yang Maha Kudus. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang Maha Kudus. Tidak bisa main-main. Musa akhirnya memiliki rasa takut. Setelah bisa menanggalkan kasutnya, dia harus memiliki rasa takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukan ngeritik dan bukan menyinggung, tapi saya mau memberitahukan.
ada banyak orang datang kepada Tuhan katanya, tetapi tanpa menanggalkan kasutnya, tanpa menanggalkan kehidupannya yang lama, sehingga pada hakikatnya tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Kadang-kadang bertindak sembrono, sesuka hati, semanggue. Ya, tapi Musa setelah dia menanggalkan kasutnya, yang kedua, dia punya rasa takut akan Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu Allah yang disembah oleh Amram dan Yokebed, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang Maha Kudus. Lanjut Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu, karena ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Faris, dan orang Hewi, dan orang Yebus. Perhatikan ayat 9. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Saudara, bukan tanpa tujuan Tuhan menjumpai Musa. Yang pertama, Tuhan melihat penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel, orang Ibrani, anak cucu Abraham keturunan yang keempat. Dia mengalami satu penindasan yang begitu berat. Dan yang kedua, Tuhan mendengar seruan bangsa yang tertindas itu. Dan yang ketiga, Tuhan mau melepaskan bangsa yang tertindas itu dari cengkeraman orang Mesir untuk dibawa ke satu tempat yang luas, di mana tempat itu berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Dan dia disebut tanah perjanjian. Perjanjian antara Allah dan Abraham, antara Ishak dan Allah, antara Yakub dan Allah. Allah buat satu perjanjian. Tanah itu menjadi milik keturunan Abraham. Sekalipun sudah ditinggal selama 400 tahun, kalau itu sudah menjadi bagiannya, tetap akan menjadi kepunyaannya. Mengapa? Karena janji Tuhan tidak pernah berubah. Janji Tuhan tidak pernah ingkar, selalu ditepati sesuai dengan waktu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perjumpaan Tuhan dengan Musa sekali lagi bukan hanya satu kali, tetapi akan terus berlangsung sampai rencana Allah itu terlaksana, terselesaikan. Bangsa Israel nanti bisa keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan rindu untuk berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Dan bukan hanya satu kali Tuhan berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, tetapi akan terus berangsur, terus berlanjut dari waktu ke waktu, dari ke hari ke hari. Akan ada satu perjumpaan dengan Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu pastikan Bapak Ibu Saudara bahwa Bapak Ibu Saudara
satu waktu akan ada satu perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Mengapa? Karena Bapak Ibu Saudara, orang yang disayang Tuhan, yang dicinta Tuhan, sudah ditebus dengan darahnya di atas kayu salib Gunung Golgota. Tuhan rindu untuk berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Mungkin hanya melalui satu tempat yang sangat sederhana, seperti Musa berjumpa dengan Tuhan hanya lewat padang gurun, hanya lewat semak belukar. Tapi satu perjumpaan yang tidak terlupakan. Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan ingin berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Tidak harus di tempat di gedung yang mewah, tidak harus di tempat KKR, tidak harus di tempat sesuatu yang saudara bangga-banggakan, tidak. Tetapi Tuhan punya rencana dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tuhan rindu untuk berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan Allah yang Maha Tinggi, Allah yang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau Tuhan menjumpai Musa hanya lewat semak belukar, Tuhan, kami bersyukur. Kalau Tuhan menjumpai kami melalui firman-Mu, melalui Roh Kudus-Mu, melalui hamba-hamba Tuhan, melalui anak-anak Tuhan, sungguh sesuatu yang luar biasa, momen yang tidak akan kami lupakan ketika kami berjumpa dengan Engkau. Bapa di surga, ada banyak anak-anak-Mu, ada banyak umat-Mu yang belum berjumpa dengan Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu Tuhan, agar Tuhan berkenan untuk menjumpai mereka melalui Roh Kudus-Mu, melalui firman-Mu, melalui kebenaran-Mu, melalui hamba-hamba-Mu, agar umat-Mu, anak-anak-Mu percaya bahwa Engkau adalah Allah satu-satunya yang menjadikan langit dan bumi serta isinya, yang menyelamatkan setiap manusia berdosa untuk bertobat dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.